Saya ini sebenarnya secara pendidikan mulai dari hotel, restoran, hospitality management tuh kira-kira dimulai itu di tahun 90-an. Sampai saya realize kayaknya ini bukan sesuatu yang ingin saya jalankan. Jadi saya sebenarnya udah mix match antara engineering, saya belajar culinary, saya belajar hotel, restoran, administration, semua di situ. Dan Bapak udah nggak mau jadi engineer lagi ya Pak ya? Sebisa mungkin jangan. Salam penuh semangat sobat-sobat artis Art Hotel Group. Saya Alexander Nayuan dari Art Hotel Group Learning Center. Hari ini memulai acara podcast perdana Art Hotel Group Learning Center. Dan siapa yang saya ajak yaitu Bapak Yana Nuraga. Pak Yana Nuraga. Salam sehat, saya Yana Nuraga selaku General Manager dari Art Hotel Gelora Senayan di Jakarta. Semoga hasil pembicaraan kita hari ini bisa nanti menginspirasi untuk teman-teman artis dan kalangan hospitality selaku pelaku bisnisnya juga. Thank you Pak Yana. So, teman-teman, Art Hotel Group Learning Center itu selain kita ada webinar ya, kalian udah nonton ya? Kita udah ada beberapa webinar nih ya. Kemudian webinar mengenai sustainability. Tahun depan itu jadi tahun sustainability untuk seluruh Art Hotel Group. Ya, jadi ikutin ya. Anda bisa menonton video-video tersebut, belajar dan menjadi orang yang paling sustainable. Ya, dan di sebelah saya ini Pak Yana ini very sustainable ya, sustainable dari kecil sampai besar, makin besar ya, makin sehat ya, sama seperti saya ya. So kita mulai hari ini ya teman-teman, wawancara sedikit sama Bapak besar kita ini, Pak Yana Nuraga. Beliau ini sudah menjalankan berbagai pengalaman di berbagai hotel ya, tapi tentunya pasti ada sebabnya kenapa beliau ini mau masuk ke dunia perhotelan. So Pak Yana, boleh sharing sama kita nih Pak Yana, kenapa masuk dunia perhotelan dan apa yang membuat Anda tuh jadi tertarik dan menjadi orang hebat seperti sekarang Pak? Thank you, Alex. Saya ini sebenarnya secara pendidikan mulai dari hotel, restoran, hospitality management tuh baru ya mungkin kira-kira dimulai itu di tahun 90-an. Awalnya saya sekolah itu lebih ke engineering, Pak Alex. Oh, engineer nih. I started my career mengambil engineering itu di bidangnya adalah teknik industri dari salah satu universitas lokal di Bandung. Saya bukan orang yang smart yang ngoyo benar-benar harus perguruan tinggi negeri itu. Saya justru dari perguruan tinggi lokal yang swasta. Mungkin kalian juga pada tahu adalah Institut Teknologi Nasional. Wah, ITENAS Pak. ITENAS. Wih, mantep tuh Pak. Itu dulunya itu adalah Atenas terus berubah jadi ITENAS. Jadi itu masa-masa peralihan. Nah, selesai dari situ saya sempat magang, bekerja tapi yang untuk beberapa proyek, sempat ada proyek jalanan, proyek jembatan. Sampai saya realize kayaknya ini bukan sesuatu yang ingin saya jalankan. Satu, berapa kali saya datang menginap di hotel, saya ngeliat orang-orang hotel tuh neces, rapi, bersih, clean look, clean cut semua. Itu buat saya, dan apa ya, kerjanya kan kalau di hotel itu kan di bawah AC. Ya. Nah, kalau saya handle project, itu kan benar-benar satu debu, panas, makan nggak tahu kapan. Iya. Ya sesuai dengan project kadang-kadang hidup kita juga tergantung dari deadline. Iya. Nah, satu waktu saya ada kesempatan adalah saya ingin mencoba hal yang baru, yaitu adalah saya tuh pecinta kuliner, sehingga saya niatkan diri saya lagi itu untuk pergi ke negaranya Uncle Sam, ke US, untuk learning mengenai culinary. Nah, saya belajar culinary itu saya pikir tadinya, oh
I want to become an executive chef, untuk menjadi chef. Saya mengambil ada namanya di Lafayette Culinary Institute itu di Louisiana. Kenapa saya pilihnya juga ke Louisiana? Satu, karena orang Indonesia di situ sedikit sekali, hampir nggak ada, hanya ada 3 orang selama di state itu yang saya datang. Dan culinary ini cukup cukup terkenal karena apa? Dia saat itu center buat semua Michelin itu untuk culinary competition. Itu diadakannya adalah di Lafayette, Louisiana. Nah ini semua chef-chef dunia ada di situ, dari yang Michelin star segala macam, ada namanya Culinary Olympic. Nah sehingga saya ngambil di sana. Saya ngambil di sana selama setahun. I realize ini bukan juga yang saya mau. Karena saya tuh bukan ternyata suka prosesnya prep work ya. Saya suka makanan, saya suka makan. Jadi testing ini segala macam. Akhirnya saya decide, saya lebih baik belajar aspeknya dari hospitality, ini industrinya itu semua secara keseluruhan. Karena saya ingin step up into the managementnya. Singkat cerita, saya selesaikan dari bachelor saya di sana, dan saya mengambil ada specialty lagi. Kebetulan lagi itu ada saya pindah ke Houston, dikarenakan pekerjaan juga. Saya dapat kesempatan bekerja di Houston. Saya mengambil lagi ada 2 tahun dengan Hilton Conrad, programnya Hilton Conrad. Ya, itu afiliasi antara sekolahnya dengan Hilton. Ya, saya selesaikan degree saya di sana, dan pada saat itu memang saya sudah bekerja di sana. Itu kalau background education saya seperti itu. Jadi saya sebenarnya udah mix match antara engineering, saya belajar culinary, saya belajar hotel, restoran, administration, semua di situ. Mungkin itu yang menjawab dari background kenapa saya sampai memilih hospitality. Mantap, Pak. Itu yang menjawab kenapa makanan di Gelora Senayan enak. Ya, bosnya suka makan enak, dan kalau kurang enak cerewet. Ya, jadi that's the right place kalau mau cari makan enak, teman-teman, ke Gelora atau Hotel Gelora Senayan. Tapi jangan minta dikomplimenin ya, bayar. Ya, oke. Benar? Diskon ada lah. Diskon. Sesama pelaku bisnis di hospitality ada lah. Oke, good. That's a good experience ya. Jadi kalau orang bilang tuh ACDC ya, bangunannya Pak Yana mengerti dengan baik karena you di bidang engineeringnya mengerti. Isinya, servisnya, sampai makanannya beliau kuasai dengan mantap. Nggak salah dong, beliau ini suhunya saya ya. Pertama saya mesti bilang terima kasih dulu nih Pak. Jadi minggu lalu kami ada acara sertifikasi untuk general manager. Yang hadir 6. 3 dari tempatnya Bapak, tapi 1 pun nggak ada yang general manager. Saya, ini hebat nih Pak Yana ya. Dia either mau naik pangkat cepet-cepet, jadi dia grooming, beliau ini menggroom anak buahnya supaya cepet-cepet menggantikan beliau, itu kelebihan duit kali ya. Hotelnya kelebihan duit, saking makanannya begitu enak dan servisnya begitu bagus ya. Sekarang nih, hari ini kita ada acara sertifikasi untuk sales manager yang ada 8 orang, 3 dari tempat Bapak lagi. Kenapa Pak? Bapak sampai mau mengirim segitu banyaknya teman-teman dari Art Hotel Gelora Senayan ke sini untuk di-train? Satu adalah begini Pak, di hospital industry itu kan semuanya itu movement-nya cukup cepat. Dengan development dan supply hotel di Indonesia terutama ya, yang sudah sedemikian banyak hotel yang sudah berkembang dan mulai buka, tapi secara profesional yang capability-nya, capacity-nya udah matang untuk menduduki posisi masing-masing itu, saya bisa bilang masih sedikit. Nah, sehingga saya rasa bukan hanya dari sisi edukasi, pengalaman, experience, tapi harus didukung juga dari sisi pelatihan dan training yang mumpuni. Sehingga siapapun juga ini siap untuk menjabati menduduki posisi-posisi yang cukup krusial di hotel. Nah, kalau kita cuma yang dari bawah aja tanpa pelatihan dan training yang cukup, langsung duduk di posisi yang cukup krusial untuk di hotel, itu akan sangat berisiko. Kenapa berisiko? Satu, kematangan cara berpikir,
judgment call-nya juga Iya, masih terlalu green. iya. Nah, dengan adanya pembekalan yang cukup bukan hanya dari akademisi tapi juga dari training, itu saya rasa buat buat kandidat-kandidat ini juga bisa lebih matang pada saat menjalankan roles dan fungsinya masing-masing di hotelnya. Wah, Seperti itu, Pak. mantap, mantap. Apa ini ada hubungannya Pak Yana ya? Beliau ini sudah mempersiapkan calon-calon GM dari 300 hotel yang akan buka pakai nama Art Hotel. Setuju, Pak? Setuju. Beliau ini visioner ya. Dan yang lain selain visioner, hati beliau sudah Art Hotel. Bagaimana membantu Art Hotel dikala Art Hotel semakin gencar membuka hotel-hotel baru. Seiring dengan perkembangannya untuk khususnya Arotel sendiri, secara jumlah properti yang akan kita manage bersama ini eh, semakin bertambah terus setiap tahunnya. Nah, beberapa kandidat yang potensial ini memang kita harus siapkan secara matang. Sehingga pada saat mereka menjalani roles-nya itu mereka sudah tahu, oh harusnya gimana gitu. Tidak hanya dicemplungin di hotelnya, di manajemen hotelnya, tapi dia masih nebak-nebak fungsinya dia ngapain, masih belajar lagi gitu. Ya, ya, Nah, setiap hotel itu punya tergantung dari letaknya ada di mana, itu karakteristik setiap hotel itu berbeda. ya. Dan juga kan setiap hotel juga dari sisi ownership-nya itu beda-beda. Ya. Manajemen timnya berbeda-beda. Nah, ini Ya. dia secara ini semua kadernya ini ya kandidatnya harus dipersiapkan secara matang Mantap, dari mantap, hal ini. mantap. Jadi kalau dipersiapkan secara matang, ya Pak Yana ya, berarti you punya training program di dalam hotel sendiri, mestinya mantap banget dong. Boleh cerita sedikit nggak sharing nih sama teman-teman training manager, HR, GM, HM, kira-kira bagaimana Bapak mengatur training di tempat Bapak? Kita punya namanya yearly calendar training. Yes. Di mana semua departemen itu tergantung dari besarnya hotel, sehingga besarnya departemen dan subdivisionnya juga berbeda-beda. Itu mereka menyiapkan namanya dalam 1 tahun yearly calendar training seperti apa. Termasuk juga kita kan tidak training itu merely hanya dari dalam, tapi juga ada eksternal. Ya. Eksternal itu ada mengundang satu misalnya motivator, ada training-training luar yang misalnya dari sisi manajemen atau dari sisi HR dan dari sisi finance yang kita perlu undang para pelakunya yang expertise di bidangnya untuk memberikan pemaparan juga seperti itu. Lead by example. Lead by example. Walk the talk. Walk the talk, weh. Suhu memang begitu, teman-teman ya. Sebenarnya suhu ini Pak Alex. Kenapa namanya Gelora Senayan? Awal mulanya hotel yang sekarang saya manage di sini dari Art Hotel, itu awal mulanya dibentuk itu adalah tahun 90. Tahun 90 itu hotel tersebut adalah Wisma Atlet. Peruntukannya ada persiapan untuk SEA Games saat itu. Nah, ada beberapa hotel di kawasan tersebut yang persiapan buat SEA Games, salah satunya adalah Hotel Mulia. Tapi untuk Hotel Gelora Senayan ini cukup unik karena peruntukannya sebagai Wisma Atlet ternyata ada kepentingan dari Setnek dan dari pengelola kawasan yaitu PPK GBK bahwa ini kita siapkan untuk fungsinya berubah menjadi hotel. Sehingga dimulailah construction yang sudah saat itu berlangsung dari sebelum tahun 90 sudah mendekati completion itu 80%, dirubah fungsi menjadi hotel. Nah, dari tadinya jumlah unitnya itu ada sekitar hampir lebih dari 600 unit, 604 unit. Itu kita convert berubah menjadi 477 kamar dengan ada 3 lantai yang dedicated untuk atlet nasional dan sebagai pelatihan training campnya untuk para atlet nasional. Itu kita dedikasikan untuk negara, untuk para atlet nasional kita. Nah, hotel ini dibuka dan diresmikan tahun 91 untuk itu saya masih ingat tanggalnya 14 November tahun 1991 untuk difungsikan sebagai hotel, menjadi hotel bintang 4 pertama di kawasan Senayan. Di mana sekeliling Senayan itu hotel-hotelnya itu kan ya ada Mulia bintang 5 dan ada dulu adalah Hilton terus menjadi Sultan itu bintang 5. Nah, kenapa di situ diposisikan hanya untuk bintang 4? Memang itu spesial. Jadi ngelihat
Lah, di sini di kawasan ini udah ada bintang 5, bintang 4-nya nggak ada, bintang 3-nya nggak ada, bintang 2-nya nggak ada. Karena berusaha memenuhi kebutuhan secara utuhnya untuk kawasan tersebut. Jadi bisa mengakomodasi untuk semua masyarakat dari berbagai level. Seperti itu. Gelora Senayan. Gelora tuh katanya dari perkataan gelanggang olahraga. Bener ya? Senayan itu tempat daerah itu namanya Senayan. Jadi untuk teman-teman artis-artis yang di luar Jakarta belum ke Jakarta, Senayan itu dulu dibangun di zaman Bung Karno tahun 62 untuk Asian Games ke berapa saya lupa, enggak, saya lupa lah ya. Dan itu disebut gelanggang olahraga Gelora Senayan, dan semenjak itu berkembang ya Pak ya daerah situ ya. Dan yang terakhir Asian Games yang lalu yaitu renovasi besar-besaran, semua jadi hebat dan orang se-Jakarta semakin senang berolahraga di Senayan, dan habis olahraga haus datang ke tempatnya Pak Yana Nuraga dan tim. Habis haus biasanya lapar, dan yang jadi GM-nya hampir jadi executive chef. Gagal jadi executive chef. Ya, Pak. Jadi Bapak, saya dengar ini hotel kan baru buka ya sekitar 1 tahun belum sih? Belum sampai. Belum sampai ya. Nah ini waktu opening nih teman-teman nih pasti ingin tahu dong kalau opening hotel tuh kayak apa ya, bagaimana challenges-nya dalam membuka sebuah hotel ya. Lucu-lucunya apa, seru-serunya apa, Ya. mungkin boleh sharing sama teman-teman artis kita semua, Pak. Jadi gini, kita beroperasi sebagai Hotel Gelora Senayan starting on April 16. Jadi April 16 itu baru kita mengkonvert dari yang sebelumnya adalah brand sebelumnya menjadi Hotel. Jadi secara official kita beroperasi sekitar 7 bulanan lah, sejak April sekarang. Itu pun April itu mulainya April 16, jadi cuma setengah bulan lah Aprilnya itu. Waktu kita take over, ya tentu karena dari operator yang sebelumnya dia merasa sudah waktunya mereka untuk meninggalkan kawasan, ada beberapa hal-hal yang krusial yang tidak diperhatikan oleh mereka lagi. Apalagi terutama yang melibatkan investment yang cukup besar, investasi yang cukup besar untuk perbaikan yang lainnya. Sehingga waktu kami Hotel masuk ke situ, kita menemukan ada beberapa temuan yang cukup krusial untuk demi kelangsungan hotel. Baik itu dari sisi equipment-nya, dari sisi physical produknya sendiri, di mana juga dari sisi safety, itu yang menjadi bahasan review saya yang cukup kencang di situ. Maksudnya cukup kencang adalah karena dari operator sebelumnya merasa loh itu kan memang secara usia sudah waktunya begini. Tapi sebenarnya bukan hanya secara usia, ada beberapa equipment itu yang dari sisi saya, karena saya juga punya background engineering, jadi saya bisa tahu ini sebenarnya kalau di well maintain itu usianya bisa lebih panjang. Tapi karena tidak lack of maintenance, tidak dirawat dengan baik, ya ada beberapa yang menjadi fail. Ya tentunya perawatan maintenance ini memang dari operator sebelumnya kan akan mengeluarkan biaya, itu yang mereka coba berhemat karena mereka sudah merasa bukan tanggung jawab mereka, tapi ini menjadi kesalahan juga. Sehingga waktu kita take over di hotel, di property, wah itu PR-nya luar biasa. Satu, contohnya ada beberapa area yang harusnya bisa beroperasi dengan baik dikarenakan ada AC, ini saya nemukan tidak ada AC-nya sama sekali. Jadi contohnya, saya kebetulan memang pernah bertugas di Senayan, di hotel ini juga waktu dengan brand sebelumnya, itu saya di situ hampir selama 7 tahun. Dan pada saat saya meninggalkan hotel tersebut, itu semua dalam keadaan running, nggak ada masalah. Waktu saya ternyata ditugaskan kembali di sini, 3 tahun kemudian setelah saya pergi, saya balik, saya menemukan beberapa area sudah tidak difungsikan. Contohnya restoran hanya dipakai untuk serving breakfast. Bar sudah tidak difungsikan. Coffee shop beroperasi hanya siang, malam nggak ada. Jadi beberapa hal yang ini yang harus saya benahin. Mengembalikan soul-nya. Maksudnya soul-nya bukan soul-nya hotel ya. Soul-nya kita di dunia bisnis perhotelan dengan adanya restoran dan adanya outlet, itu harusnya menjadi fasilitas dan servis terhadap tamu itu saya kembalikan. Suka duka cukup banyak.
Satu, gimana memberikan pemaparan terhadap sisi owning, apa-apa saja yang harus dikerjakan dengan satu, tentunya kan itu melibatkan juga dari budgetnya juga gitu, seperti apa. Ada hal-hal yang harus kita cover secara operasional, ada hal-hal yang harus kita minta permohonan itu disetujui dari sisi owning dan dari sisi head office-nya, Arhotel Group. Seperti itu, Pak. Ya. Jadi ini bagian daripada kalau orang zaman sekarang bilang itu being sustainable ya Pak ya. Betul. Jadi terima kasih waktu itu saya sempat datang ke restoran Anda itu siang hari, penuhnya bukan main. Tapi makanan tetap banyak gitu ya. Jadi Variasi. bervariasi, buffetnya, mesti lihat ini. Nanti kapan-kapan di-share tuh. Being sustainable is very important ya. Dan di sini Pak Yana dengan basic beliau sebagai engineer ya bisa membuat tempat itu menjadi jauh lebih bagus. Gedungnya pun saya lihat, wih jadi cantik banget. Putih ya Pak ya sekarang, totally putih, very nice ya. Tapi dari sini saya belajar beberapa hal dari Pak Yana. Ya, menjadi hotelier tidak perlu hanya belajar hotel. Ya, belajar sesuatu yang lain dan menjadi hotelier itu juga bisa. Malah jatuh cinta dan Bapak udah nggak mau jadi engineer lagi ya Pak ya? Sebisa mungkin jangan. Nah, dengerin tuh teman-teman ya. Sebisa mungkin jangan ya. Karena udah begitu mencintai pekerjaannya ya. Ada yang mau disampaikan nggak sama teman-teman Pak Yana? Sesuatu yang bisa membuat teman-teman menjadi semakin bergairah ada di dunia perhotelan dan bersama Arhotel Group. Ya, apa kira-kira Pak? Di dunia hospitality, buat saya sendiri pribadi yang mungkin saya bisa share dengan rekan-rekan, sesama artis, sesama hotelier. Satu, kita nggak boleh, maksud saya adalah never stop learning. Kadang ada hal-hal di luar pekerjaan kita, hal-hal yang di luar bidangnya kita, yang kita pelajari, itu bisa membantu kita dalam pekerjaan kita. Intinya adalah gini, saya misalnya lebih sukanya ke finance atau saya lebih sukanya ke F&B, sehingga hal yang lain saya hanya belajar kulit-kulitnya aja, hanya setengah hati. Kalau kita megang hotel secara keseluruhan, ada beberapa aspek, beberapa departemen yang mau tidak mau, kalau walaupun kita punya beberapa expertnya, contohnya ada executive chef-nya, ada F&B director-nya, ada director of rooms-nya, mereka udah expert di areanya mereka masing-masing. Tapi kalau kita nggak mendalami dan kita nggak tahu apa yang mereka kerjakan, ya kita hanya mengandalkan orang-orang itu. Kita nggak tahu apa yang mereka lakukan itu sudah benar, sudah tepat, sudah sesuai dengan ekspektasinya kita. Jadi ada baiknya kita mendalami juga, menyelami hal-hal tersebut. Satu lagi adalah gini, dunia hospitality is about service. It is how we serve others. It comes with sincereness, genuinity. Jadi kalau kita melakukan apa-apanya tidak dengan hati, kita nggak passionate dengan apa yang kita lakukan terhadap, ya namanya tamu, ada eksternal, ada internal. Internal adalah teman-teman kerja kita, that's our internal guest. External guest adalah tamu yang kita layani. Kalau kita nggak passionate about what we do, kita akan ngelakuin apa-apa itu dengan rasanya tuh mungkin dengan berat hati, agak kesel, nggak bisa sabar. Nah, dan jangan gini, satu lagi adalah everyday kita datang kerja, new challenge pasti ada. But if we are passionate of what we do, challenge itu buat kita adalah membuat sesuatu kita itu menjadi lebih baik. Dan yang namanya challenge itu jangan jadi ini, kita fokus dengan apa yang kita bisa selesaikan, apa yang kita bisa berikan menjadi solusi. Jangan fokusnya ke obstacles-nya. Karena kalau kita fokus ke obstacles-nya, pekerjaan yang lainnya nggak jalan nih, stagnan, diam di tempat. Padahal ada hal-hal lain yang lebih besar yang bisa kita beresin, kita bisa selesaiin. Fokusnya ke situ. Hal-hal menjadi obstacles yang kita nggak ini, kita cari expertise-nya, discuss. What can we do? This is the problem. Ya, itu just sedikit sharing. Mantap Pak, mantap Pak, mantap Pak, mantap Pak. Kalau saya boleh rangkum dalam beberapa kata ya Pak, ya. Teman-teman, satu, sincereness.
your sincerity itu paling penting ya, dari lubuk hati. Yang kedua, hati, love Betul. ya. Cooking with love ya kalau Betul. chef kan. Yang berikutnya tuh passionate. Yang berikutnya lagi cari solusi. Buntutnya kalau ini dirangkum semua dapat service charge naik, bro. Betul. Mantap. Cuan. Ya, cuan. Mungkin itu saja Pak Yana, but it was really great Thank you, Pak. bercakap-cakap dengan Anda ya. Every day is a learning day ya Pak ya. Betul. Saya belajar beberapa hal dari Bapak barusan ini saja ya. So teman-teman sering-sering belajar, datang ke AGLC ya. Belajar banyak di sini. Gudangnya ilmu, expertnya di business hospitality ada di sini, di AGLC. Mantap. Baik. Kalau gitu sampai sini Pak. Thank you very much Thank you. for being with us ya. Teman-teman, sampai jumpa ya. And jangan lupa, ini harus di hati Anda. Ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Mantap.